orang miskin yang direndahkan dan akhirnya jadi jutawan. Angin sore berhembus pelan di antara rumah-rumah reyot yang berdiri rapat di Gang Tunas Harapan. Ironis sekali, karena tak ada satupun harapan di tempat itu. Jalan sempit itu dipenuhi genangan air, bau sampah yang menyengat, dan suara berisik radio dari rumah tetangga. Di salah satu rumah paling kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya 23 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, karena setiap hari ia bekerja sebagai pengangkut barang di pasar. Bukan pekerjaan tetap, bukan pula pekerjaan yang layak. Upahnya tergantung belas kasih orang. Hidup ini memang cocok buat orang kayak kamu, Rak, ujar seorang pedagang kaya di pasar sambil tertawa meremehkan. Kerjaannya cuma ngangkat karung, mau jadi apa kamu? Direktur? Teman-teman pedagangnya ikut tertawa. Raka hanya tersenyum tipis, menahan panas di dada. Ia sudah terbiasa diremehkan. Sejak kecil, semenjak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan, ia sudah dianggap tidak punya masa depan. Tetapi entah mengapa, sejak kecil Raka punya satu keyakinan kecil yang tidak pernah padam. Aku pasti bisa keluar dari tempat ini. Suatu hari, Raka membawa barang-barang belanjaan seorang wanita muda bernama Nadine, anak dari salah satu pebisnis paling berpengaruh di kota itu. Ia datang dengan mobil SUV mahal, mengenakan kaca hitam, rambutnya tergerai, terlihat seperti seseorang yang hidup di dunia berbeda. Nadine memperhatikan Raka dengan tatapan jijik. Kamu hati-hati, barangku mahal semua. Jangan sampai jatuh, aku nggak mau diganti sama orang miskin. Kata orang miskin itu seperti menampar wajahnya. Baik, Mbak, jawab Raka sambil menunduk. Ketika Raka selesai mengangkat barang ke mobil, Nadine memberikan uang dengan cara melemparnya ke tanah seperti melempar makanan ke hewan. Tuh, 1 lembar cukuplah buat kamu makan 4 hari kan? Orang-orang sekitarnya tertawa. Raka menahan nafas panjang. Dalam hatinya ia berkata, suatu hari nanti aku akan sukses dan aku ingin melihat wajah kalian saat mengetahui siapa aku sebenarnya. Namun di luar ia tetap ramah, mengutip uang itu tanpa kata. Malam itu Raka pulang ke rumah dengan tubuh yang hampir roboh. Ia mendapati ibunya batuk keras di kasur. Rak, ibu nggak apa-apa, cuma capek. Kita ke dokter, Bu. Ibu nggak mau nyusahin kamu. Raka duduk di sebelah ibunya, menggenggam tangan yang kurus itu. Hidup mereka benar-benar sulit. Penghasilan Raka hanya cukup untuk makan dan sedikit obat. Dokter, mustahil. Setiap malam ketika ibunya tertidur, Raka keluar dari rumah dan duduk di ujung gang memandang lampu-lampu kota yang terlihat jauh bagi bintang. Aku harus berubah. Aku harus cari jalan. Tapi dunia tidak pernah mudah bagi orang miskin. Beberapa hari kemudian, ibunya pingsan di rumah. Raka panik, berlari membawa ibunya ke klinik murah. Hasilnya sangat mengejutkan. Penyakit paru-paru kronis, butuh rawat inap secepatnya. Kata dokter, biaya yang tertera di kertas membuat tangan Raka gemetar. 6 juta rupiah. Jumlah yang bahkan tidak bisa ia kumpulkan dalam 1 tahun. Tidak ada cara lain, Dok? Kalau terlambat, mungkin hanya beberapa minggu. Raka pulang sambil membawa ibunya di punggungnya, hatinya runtuh. Di depan rumah, ia menatap langit gelap dan menangis tanpa suara. Apa salahku lahir miskin seperti ini? Namun ia bukan tipe yang menyerah. Ia mengumpulkan semua keberanian dan mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Suatu hari, Raka berjalan ke pusat kota. Ia memakai kemeja satu-satunya yang masih layak dan masuk ke gedung besar bertingkat 32 lantai, Geraha Alkara Corp, perusahaan terbesar di kota itu. Tempat Nadine, gadis yang pernah menghina dia, adalah putri pemiliknya. Raka tidak peduli. Ia hanya melihat sebuah poster lowongan. Karyawan gudang, gaji tetap plus tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan, itu yang ia butuhkan. Namun dalam wawancara, seorang pengawas menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Pendidikan cuma SMA. Tidak punya surat pengalaman kerja resmi.
bukan berasal dari keluarga karyawan. Setiap pertanyaan adalah sebuah tembok. Maaf, kata pengawas itu dingin. Kami tidak membutuhkan orang seperti kamu. Raka menunduk. Namun ketika ia hendak pergi, sebuah suara menghentikannya. Tunggu. Raka menoleh. Seorang pria muda berdiri dari kursi kantor kaca. Wajahnya tenang namun tegas. Pakaian elegan, aura pemimpin kuat sekali. Namanya Elang Adinata, putra kedua pemilik Alcara Corp. Berbeda dari kakaknya, ayah Nadine, Elang tidak sombong. Apa alasanmu melamar di sini? Tanya Elang. Raka menelan ludah. Ayah saya meninggal. Ibu saya sakit-sakitan. Saya butuh pekerjaan tetap agar bisa dapat tunjangan pengobatan. Dan saya janji akan bekerja keras sekeras yang Bapak mau. Elang melihat matanya yang jujur. Kamu diterima, katanya akhirnya. Mulai besok. Pengawas tersegun. Raka hampir tak percaya. Namun hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang tak akan pernah dibayangkannya. Raka bekerja di gudang besar perusahaan itu. Ia bekerja tanpa henti, memindahkan barang, mengangkat box, membersihkan ruangan. Namun para karyawan lain tidak suka kehadirannya. Ada yang bawa sampah dari gang kumuh ke perusahaan besar ini. Jangan deket-deket, nanti miskin itu nular. Hei Raka, cepat sedikit, atau balik aja ke pasar. Ia hanya mengangguk dan tetap bekerja. Ia tidak mau masalah. Namun seseorang memperhatikannya. Elang, dari lantai 2 kantor kaca yang menghadap ke gudang, melihat bagaimana Raka dihina tanpa membalas. Anak ini berbeda, pikir Elang. Nadine juga melihatnya. Kenapa orang seperti dia bisa masuk Alcara Corp? Gumamnya kesal. Benar-benar memalukan. Ia belum sadar bahwa suatu hari nanti, kehidupan justru akan berputar begitu keras hingga merubah semua posisi mereka. Setelah beberapa minggu, Raka menyadari sesuatu. Sistem manajemen gudang perusahaan itu berantakan. Barang hilang, data tidak sinkron, laporan kacau. Suatu hari Raka memberanikan diri mendekati Elang. Pak Elang, saya tahu ini mungkin lancang, tapi saya rasa sistem gudang bisa diperbaiki supaya tidak ada kerugian. Kamu tahu caranya? Mungkin bisa dicoba? Kalau Bapak izinkan, saya mau buatkan laporan. Elang memberi kesempatan. Dalam 3 hari, Raka membuat rancangan sistem inventarisasi sederhana menggunakan komputer kantor yang rusak-rusak itu. Ia tidak pernah kuliah, tapi ia belajar banyak hal lewat video gratis di internet, diam-diam di tengah malam. Ketika Elang melihat laporan Raka, matanya melebar. Ini bagus sekali. Terima kasih, Pak. Siapa yang mengajarimu kamu? Tidak ada, Pak. Saya belajar sendiri. Elang terdiam. Ia tahu anak ini bukan orang biasa. Kemampuan Raka membuat beberapa karyawan lain tidak senang. Terutama Bagas, ketua supervisor yang sudah bertahun-tahun bekerja tetapi tidak pernah dipromosikan karena malas. Anak miskin itu mulai sok pintar, gumamnya. Kalau dia terus menonjol, aku bisa kehilangan posisi. Bagas mulai merencanakan sesuatu. Dan Nadine, yang tidak terima seorang orang miskin mendapat perhatian pamannya, ikut membenci Raka. Namun kehidupan selalu punya kejutan. Mereka belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu hari Elang memanggil Raka ke ruangannya. Aku ingin kamu menjadi asistennya tim manajemen operasional. Gaji naik 2 kali lipat. Raka hampir meneteskan air mata. Terima kasih banyak, Pak. Saya nggak tahu harus berkata apa. Elang saja, panggil aku Elang. Raka mengangguk. Namun hari itu juga, telepon masuk ke ponselnya. Raka, ini klinik, kondisi ibumu memburuk. Darahnya langsung dingin. Ia berlari ke rumah sakit dan hatinya remuk melihat ibunya terbaring dengan alat bantu pernafasan. Bu, Raka bakal kerja lebih keras. Raka bakal cari uang banyak. Ibu harus sembuh. Ibunya tersenyum lemah. Rak, ibu percaya kamu bakal jadi seseorang. Jangan pernah lihat dirimu kecil. Tetapi malam itu, dunia kembali menghancurkan Raka.
Ibunya meninggal pelan-pelan dengan senyum terakhir yang menembus hati Raka sampai ke dasar. Raka menangis bukan karena kesedihan saja, tetapi karena penyesalan. Karena kemiskinan membuatnya kalah bahkan sebelum berjuang. Bu, mulai sekarang aku bersumpah, aku akan keluar dari hidup ini. Aku akan jadi seseorang yang ibu banggakan. Sekalipun dunia menghina aku, api lahir di dalam dirinya. Api yang akan membakar segalanya dan mengubahnya menjadi seseorang yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Perjalanan seorang anak miskin menuju kejayaan baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pemakaman ibunya, Raka kembali bekerja. Ia tampak lebih tenang, tetapi matanya berbeda. Lebih tajam, lebih bersinar seolah dunia tidak lagi mampu menjatuhkannya. Karyawan lain yang pernah menghina Raka justru bingung melihatnya tidak hancur setelah ditimpa musibah. Anak itu aneh. Biasanya, orang miskin kalau ditimpa masalah justru makin terpuruk. Tapi dia malah makin rajin. Benar saja. Raka datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia memeriksa semua data gudang, memperbaiki sistem dan menuliskannya rapi dalam laporan harian. Hingga suatu malam, ketika gudang sudah kosong, Elang datang menghampirinya. "Kamu masih di sini? Masih banyak yang bisa diperbaiki, Pak." Elang tersenyum tipis. "Raka, aku dengar tentang ibumu. Turut berduka." Raka memunduk. "Terima kasih. Kalau ada yang bisa kubantu?" "Tidak, Pak. Saya ingin terus bekerja. Itu saja yang saya butuhkan sekarang." Elang terdiam sejenak. Ada tekad dalam diri Raka yang jarang ia lihat pada siapapun. "Kalau begitu, teruslah lakukan yang terbaik. Aku memperhatikanmu." Raka tidak menyadari bahwa hari itu adalah batu loncatan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa minggu berlalu. Sistem yang dibuat Raka berhasil mengurangi kerugian gudang hingga 40%. Data cocok, barang berkurang hilang, alur lebih rapi. Namun hal itu justru membongkar sesuatu yang tidak terduga. Ada banyak barang hilang selama tahun-tahun. Raka membaca catatan lama dan menemukan kejanggalan. Ini tidak mungkin hanya karena sistem buruk. Pasti ada yang mencuri. Semua data mengarah pada satu orang. Bagas, supervisor gudang. Setiap malam ia memasukkan laporan, mengambil beberapa barang elektronik dari gudang tanpa izin, dan menjualnya keluar melalui supplier gelap. Dan Raka baru saja menghentikan aliran uang itu. "Mampus kau, Rak. Aku tidak akan biarkan anak miskin mengancam hidupku." Suatu hari ketika Raka sedang bekerja merapikan stok, tiba-tiba Elang datang ke gudang bersama tim audit. Wajah para karyawan langsung panik. "Ada laporan bahwa kamu," sambil menatap Raka, "mengambil beberapa barang elektronik dari gudang tanpa izin." Akan tetapi sebelum Raka sempat menjawab, Bagas memotong. "Saya sendiri yang melihatnya, Pak. Dia memasukkan barang-barang itu ke tas." Para karyawan bergumam dan menatap Raka dengan sinis. "Udah kuduga, orang miskin ya tetap aja mentalnya begitu. Pasti dia niat mencuri sejak awal." Raka hanya terdiam. Ia ingin membela diri, tetapi lidahnya terasa keluh. Elang menatapnya tajam. "Raka, benar atau tidak?" Raka menatap mata Elang dengan jujur. "Tidak, Pak. Saya tidak mencuri apapun." Suaranya tenang, tidak goyah. Elang memperhatikan ekspresinya. "Bukan ekspresi orang bersalah. Aku akan selidiki sendiri," kata Elang akhirnya. Bagas panik. Ia tidak menyangka Elang tidak langsung memecat Raka. "Bagaimana kalau CCTV diperiksa?" tanya Elang. Bagas menahan napas. CCTV memang ada, tetapi ia sudah menghapus bagian rekaman. "Tapi kamera sempat rusak, jadi tidak bisa lihat apa-apa." Jawaban itu justru membuat Elang semakin curiga. Sore itu, ketika Raka hendak pulang, Bagas menghadangnya di lorong gudang. "Kau kira kau siapa?" desis Bagas. "Aku sudah lama di sini. Semua orang hormat sama aku. Dan kau cuma sampah dari gang kumuh." Raka menatapnya dingin. Dulu ia akan diam, tapi setelah kehilangan ibunya, ia tidak takut siapapun.
Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Kalau Bapak merasa terancam, itu masalah Bapak. Bagas meraih kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding. Kau akan kuhancurkan, Raka. Kuhancurkan! Tiba-tiba suara seseorang terdengar. Hei, apa yang kalian lakukan? Mereka menoleh. Nadine berdiri di ujung lorong. Kedua tangan menyilang di dada. Bagas segera melepaskan Raka. Anak direktor. Nadine mendekat, memandang Raka dari kepala sampai kaki. Sini seperti biasa. Sampai ganggu supervisor juga sekarang. Benar-benar merepotkan? Raka tidak menanggapinya. Tanpa disadari, kata-kata Nadine justru membuat Bagas semakin percaya diri bahwa Raka tidak akan pernah punya pembela. Betapa salahnya mereka. Malam itu, Elang memanggil tim IT dan memeriksa server CCTV cadangan yang bahkan Bagas lupa ada. Cari rekaman 3 hari terakhir, perintah Elang. Beberapa menit kemudian, rekaman muncul. Dan apa yang terlihat? Bagas sendiri yang memasukkan barang elektronik ke tas Raka, lalu menaruh tas itu di bawah meja Raka agar terlihat seperti bukti. Elang mengepalkan tangan. Keterlaluan! Keesokan paginya, Elang masuk ke gudang bersama Satpam dan tim HRD. Bagas, ucap Elang tegas, kamu dipecat detik ini juga, dan data pencurianmu akan diproses ke polisi. Bagas langsung pujat. Pak, saya bisa jelaskan. Tidak perlu. Raka hanya berdiri, terkejut. Ia tidak menyangka Elang akan sejauh itu membelanya. Ketika Bagas dibawa keluar, para karyawan lain terdiam. Ada yang malu, ada yang menyesal. Raka, kata Elang, maafkan aku. Aku hampir salah menilai kamu. Raka menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Elang tersenyum. Mulai hari ini, kamu jadi koordinator gudang. Gudang langsung hening. Semua menatap Raka. Anak miskin yang dulu dihina kini naik jabatan. Namun, itu baru permulaan. Kenaikan jabatan itu membuat semua orang terkejut, terutama Nadine. Bagaimana bisa pamanku mempromosikan orang seperti dia? Dia cuma kacung. Namun ayahnya memberitahu. Elang memeriksa semuanya. Anak itu jujur dan berbakat. Nadine tidak terima. Ia mulai memperhatikan Raka. Bukan dengan kagum, melainkan dengan amarah dan rasa terhina. Aku tidak akan membiarkan anak itu naik terlalu tinggi. Katanya dingin. Namun, ia tidak tahu bahwa roda takdir sudah bergerak dan ia tidak bisa menghentikannya. Dengan jabatan baru, gaji Raka meningkat. Ia mulai menabung, memperbaiki rumah, membeli kasur baru, dan membayar biaya sekolah beberapa anak kecil di gang. Tetangga-tetangga yang dulu merendahkannya kini mulai berubah. Raka makin sukses ya sekarang. Kami sejak dulu percaya kamu anak yang baik. Raka hanya tersenyum. Ia tidak pernah dendam. Namun di dalam dirinya, ia tahu. Ia ingin lebih. Ia ingin keluar dari kemiskinan sepenuhnya. Malam-malamnya kembali ia gunakan untuk belajar. Ia belajar manajemen. Ia belajar bisnis. Ia belajar teknologi. Ia bahkan mulai merintis usaha kecil. Jual beri barang elektronik bekas yang ia perbaiki sendiri. Sedikit demi sedikit, uang masuk. Perubahan itu mulai terlihat oleh banyak pihak, termasuk Elang. Suatu pagi, Elang memanggil Raka ke ruang kantornya yang luas dan modern. Raka, katanya sambil duduk, aku sudah memperhatikanmu sejak awal. Raka menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Tidak banyak orang yang punya kemauan belajar sekeras kamu, dan aku butuh orang seperti itu. Raka mengerutkan kening. Apa maksud Bapak? Aku ingin kamu pindah ke divisi operasional pusat, menjadi bagian dari tim pengembangan digital perusahaan. Raka terkejut. Tapi Pak, saya hanya lulusan SMA. Elang tersenyum. Pendidikan itu tidak sepenting kemampuan, dan kamu punya kemampuan itu. Raka menatapnya, kagum sekaligus takut. Keputusan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Apa kamu siap, Raka? Raka menarik nafas panjang. Siap, Pak. Hari itu hidup Raka melompat ke level yang tidak pernah ia bayangkan, dan jalan menuju jutawan mulai terlihat samar-samar di kejauhan. Raka terbangun lebih pagi dari biasanya. Angin pagi menusuk kulit, namun ia justru merasa segar. Di dalam dirinya ada semangat baru yang belum pernah ia rasakan bertahun-tahun.
Setelah bertahun-tahun hidup dalam penolakan, penghinaan, dan kesialan tan berujung, untuk pertama kalinya Raka merasa seperti seseorang yang layak untuk menang. Pagi itu, dia duduk di meja kayu reyot di kamar kos kecilnya. Ia membuka catatan bisnis yang kemarin dibuatnya bersama Pak Arman. Angka-angka itu masih membuatnya bingung, tapi ada sesuatu yang berubah. Dia tidak lagi takut pada angka-angka. Dia tidak lagi merasa angka-angka itu adalah dunia orang kaya. Sekarang angka-angka itu menjadi jembatan untuk masa depannya. Di luar, suara ibu kos yang cerewet terdengar memarahi anaknya, seperti biasa. Tapi bagi Raka, hari itu semuanya terdengar ringan. Ia merapikan rambut, memasukkan sepeda tuanya ke halaman, dan mengayuh ke mana selapak kecil tempat dia menjual minuman jahe buatan sendiri di depan pasar. Namun, kali itu berbeda. Tidak seperti biasanya, lapak Raka sudah ditunggu seseorang. Seorang lelaki dengan wajah lelah tapi berwibawa, berdiri memandang meja lipat tempat Raka biasa berjualan. Lelaki itu mengenakan kemeja yang sudah lusuh, tapi tubuhnya tegap. Raka sempat merasa curiga. "Mas Raka?" tanya pria itu, suaranya berat. Raka mengangguk. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum sedikit. "Nama saya Doni. Saya melihat postingan tentang minuman jahe Anda di media sosial. Katanya enak dan pakai resep turun-temurun." Raka mengerjap. Ia tidak pernah merasa punya rasa spesial apapun, kecuali campuran sederhana yang ia ramu dari belajar mandiri. "Ah, tidak juga, Pak. Saya cuma coba-coba aja. Cuma coba-coba aja tapi banyak yang bilang rasanya beda," ucap Doni sambil terkekeh. "Saya ini sebenarnya pemilik kedai kopi kecil di ujung kota. Pengunjung saya mulai sepi. Saya butuh menu baru. Kalau Mas Raka tidak berkenan, saya ingin coba bekerja sama." Raka tertengung. Ini bukan mimpi kan? Di masa lalu, tak seorang pun percaya pada dirinya. Bahkan untuk sekedar meminjam Rp20.000 pun, ia sering ditolak. Tapi seseorang justru datang untuk bekerja sama. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Kerjasama seperti bagaimana, Pak?" tanya Raka hati-hati. "Saya ingin memasukkan minuman jahe Anda jadi menu tetap di kedai saya. Saya beli per liter setiap hari. Saya yang urus packaging. Mas Raka fokus produksi." Raka merasakan sesuatu hangat menjalar ke dadanya. "Serius, Pak? Saya cuma orang biasa." Pak Doni menatapnya dalam. "Mas Raka, saya juga pernah di posisi bawah. Percayalah, orang yang dulu direndahkan seringkali punya potensi paling besar. Soal kaya miskin, itu cuma keadaan, bukan identitas." Kalimat itu menghantam Raka tepat di hatinya. Bertahun-tahun ia dicap sampah, gagal, bodoh, tidak layak sukses. Namun kini ada orang asing yang berkata sebaliknya. Malam itu, setelah kerjasama dengan Pak Doni dipastikan, Raka kembali duduk di kosnya sambil menatap langit-langit. Ia tidak bisa tidur. Hidupnya mulai bergerak, akhirnya. Tapi ia tahu ini baru awal. Hari-hari selanjutnya menjadi sangat sibuk. Raka bangun jam 4 pagi, meracik jahe, memarut, mengekstrak, memasak, lalu mengantar ke kedai Pak Doni. Awalnya hanya 3 liter per hari, lalu tiba-tiba melonjak menjadi 10 liter, 15 liter, hingga 20 liter. Minuman Raka viral di media sosial. Banyak orang merekomendasikan kedai Pak Doni karena minuman jahenya yang menghangatkan sampai ke hati, begitu kata komentar mereka. Pak Doni sering tertawa membaca ulasan itu. Tapi bagi Raka, kata-kata itu sangat berarti. Mungkin karena hidupnya selama ini dingin sehingga sedikit kehangatan saja terasa luar biasa. Tidak lama kemudian muncul tawaran dari 2 kedai lain, lalu 4. Kemudian sebuah restoran besar di pusat kota menghubunginya. Bahkan sebuah perusahaan makanan ingin menawarkannya kontrak jangka panjang. Dunia tiba-tiba terasa terlalu cepat bergerak. Di tengah semua itu, Raka tahu ia tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Ia butuh tempat produksi yang lebih besar, alat yang lebih baik, dan tentu saja legalitas usaha. Ia mendatangi Pak Arman, orang yang dulu memberinya nasihat gratis, yang ternyata mantan pengusaha besar yang bangkrut. "Pak, saya butuh bantuan," ujar Raka. Pak Arman tersenyum. "Saya sudah menunggu kalimat itu." Mereka pun menghabiskan malam di teras depan membuat rencana bisnis yang lebih matang. Raka belajar tentang pemasaran, manajemen produksi, strategi branding,
dan banyak hal lain yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Setiap hari adalah proses belajar tanpa henti. Tapi Raka tidak pernah merasa keberatan. Ia sudah terlalu lama berada di titik terbawah. Sekarang, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan hidup. Sementara itu, orang-orang yang dulu merendahkannya mulai berubah sikap. Tetangga yang dulu memanggilnya anak gagal, kini menyapanya dengan ramah. Ibu kos yang dulu sering memarahinya, sekarang malah menawarkan diskon sewa. Bahkan mantan kekasihnya dia, yang dulu meninggalkannya karena miskin, tiba-tiba muncul lagi mengirim pesan. "Kamu sekarang kelihatan sukses ya? Aku bangga pernah jadi bagian hidupmu." Raka membaca pesan itu sambil tersenyum pahit, bukan karena masih sakit hati, tapi karena ia sudah tidak peduli. Dia hanyalah bagian masa lalu. Sekarang, ia punya tujuan jauh lebih besar. Ia ingin ibu dan adiknya di kampung hidup lebih layak. Ia ingin membuktikan bahwa orang miskin yang direndahkan pun bisa berdiri sejajar dengan orang-orang yang dulu menginjaknya. Dan ia ingin membangun bisnis serius, bukan sekedar bertahan hidup. Titik balik besar terjadi 3 bulan kemudian. Produk minuman jahe Raka dipajang dalam sebuah acara pameran UMKM tingkat provinsi. Tidak ada yang menyangka produk sederhana itu menarik perhatian langsung dari investor besar sekaligus pemilik jaringan supermarket. Investor itu, seorang perempuan elegan bernama Clara Wijaya, menatap Raka dengan mata berkinar. "Produk kamu punya potensi nasional," ujar Clara. "Aku ingin bekerja sama. Kita buat pabrik kecil, mulai dari skala kota. Aku investasi penuh, kamu yang jalankan." Raka terdiam. Apa saya benar-benar orang yang pantas memimpin perusahaan, Bu?" Tanyanya dengan suara bergetar. Clara tertawa lembut. "Kamu punya kejujuran, kerja keras, dan kisah yang menginspirasi. Itu yang lebih penting daripada gelar dan kekayaan. Lagi pula, kamu bukan hanya pantas, kamu sudah membuktikannya." Raka hampir tidak bisa menahan air matanya. Dari seorang pemuda miskin yang diremehkan, kini ia memiliki peluang menjadi pemimpin bisnis besar. Ia menatap kedua tangan kasarnya, tangan yang dulu hanya memegang plastik bekas, kini berkesempatan membangun masa depan. Ini bukan keajaiban. Ini hasil dari semua penolakan, caci maki, air mata, dan kegigihan yang terus ia pertahankan ketika dunia tidak berpihak. Kerjasama itu akhirnya ditandatangani. Raka dan Clara mulai perjalanan bisnis baru. Setiap hari dipenuhi rapat, produksi, uji rasa, desain kemasan, dan perluasan jaringan distribusi. Lalu, 6 bulan kemudian, minuman jahe Raka resmi masuk supermarket besar di 3 kota. Beberapa bulan setelah itu menembus 5 provinsi. Setahun kemudian, Raka disebut media sebagai jutawan muda dari pinggiran kota. Si pemuda miskin yang dulu hanya punya sepeda tua, kini memimpin perusahaan minuman herbal dengan omset miliaran. Namun, puncak emosional bukanlah ketika uang mengalir atau ketika ia diwawancarai TV. Puncak itu adalah ketika ia pulang ke kampung dan membangun rumah baru untuk ibunya. Ketika ia memeluk ibunya sambil berkata, "Bu, Raka berhasil. Semua ejekan itu tidak sia-sia." Ibunya menangis, adiknya memeluknya erat. Raka menatap langit dan berbisik dalam hati, "Aku tidak lagi menjadi orang miskin yang direndahkan. Aku sekarang adalah bukti bahwa siapapun bisa bangkit." Nama Raka semakin dikenal di kotanya. Media lokal mulai menulis artikel tentang dirinya. Pengusaha muda yang bangkit dari kemiskinan. Dulu diremehkan, kini produk herbalnya masuk supermarket nasional. Inspirasi, dari anak buruh kuli menjadi CEO perusahaan minuman herbal. Walaupun ia terkenal, ada satu hal yang tidak berubah. Raka tetap sederhana. Ia masih naik motor tua meski sekarang ia mampu membeli mobil. Ia masih makan di warung tepi jalan bersama karyawan-karyawannya. Dalam hatinya, ia selalu mengingat masa-masa ketika ia tidak punya apa-apa. Akan tetapi, semakin tinggi Raka naik, semakin besar pula tantangan yang datang. Suatu pagi, di ruang kerja barunya yang sederhana namun bersih, Raka mendapat telepon dari Clara, investornya. "Raka, kita kena masalah." Suara Clara terdengar panik. Raka langsung bangkit. Ia jarang mendengar Clara panik. "Ada apa, Bu?" tanyanya cepat. "Kita produksi kita ditiru. Ada perusahaan besar yang meluncurkan minuman jahe dengan kemasan dan rasa yang mirip. Bahkan slogannya hampir sama." Raka mengepalkan tangan.
Setahun kerja keras, membangun brand, berjuang dari nol, kini ada perusahaan besar yang mencoba merebut pasar yang ia bangun dengan keringatnya. Perusahaan mana? Tanya Raka. Namanya Hegara Corp, jawab Clara pelan. Mereka terkenal licik, banyak UMKM yang gagal setelah mereka tiru. Nama itu membuat Raka terdiam. Hegara Corp adalah perusahaan besar yang dipimpin Gunawan Tanuwijaya, sosok yang dulu pernah menghina Raka saat ia melamar kerja sebagai office boy. Saat itu, Gunawan berkata, "Kamu mau kerja di sini? Pakai lumo aju bau. Orang miskin tidak cocok bekerja di perusahaan besar." Waktu itu Raka pulang dengan hati hancur, dan kini orang yang sama coba menjatuhkannya lagi. "Sepertinya kita akan perang pasar," ujar Raka pelan namun tegas. Clara menghela nafas. "Aku di pihakmu, tapi kamu harus siap, mereka tidak akan main bersih." Raka tersenyum tipis. "Saya sudah bertahun-tahun melewati hidup kotor dan keras. Perusahaan besar, itu bukan apa-apa dibandingkan rasa lapar yang dulu setiap hari saya rasakan." Dalam dirinya, api perjuangan menyala lagi. Hegara Corp memasang iklan besar-besaran. Billboard di jalan utama, iklan digital, promo beli satu gratis satu, semuanya gencar. Sementara perusahaan Raka, genggam hangat, hanya punya modal iklan terbatas. Penjualan mulai menurun. Raka tidak panik, tapi ia tahu ia harus bergerak cepat. Ia mengumpulkan timnya. "Kita bukan perusahaan besar. Kita tidak bisa menyaingi iklan mereka," ujar Raka. "Tapi kita bisa menang dengan cara yang tidak bisa mereka tiru." "Caranya apa, Pak?" tanya salah satu stafnya. Raka tersenyum. "Kita kuat di cerita." Mata semua karyawan menatapnya. Orang beli minuman kita bukan hanya karena rasa, tapi karena mereka tahu siapa kita. Mereka tahu ini lahir dari tangan orang kecil. Mereka tahu perjuangan kita. Raka menepuk meja. "Kita buat kampanye, dari rakyat untuk rakyat." Dan dimulailah kampanye itu. Raka membuat video dokumenter singkat berisi perjalanan hidupnya. Tanpa melebih-lebihkan, tanpa dramatisasi, hanya kebenaran. Kemiskinan, ejekan, kejatuhan, kerja keras, kebangkitan. Video itu diunggah ke media sosial. Dalam seminggu, video itu viral. Ditonton 6 juta kali, dibagikan ribuan orang. Komentar bermunculan. "Cerita yang menyentuh. Dari dulu saya suka minuman ini. Sekarang makin bangga beli. Semoga UMKM seperti ini bisa terus maju." Penjualan naik kembali, bahkan melampaui angka sebelumnya. Hegara Corp terpukul. Mereka mencoba meluncurkan kampanye CSR palsu, tapi masyarakat sudah tahu mana yang asli, mana yang palsu. Ketika bisnis Raka mencapai puncak stabil, datanglah tamu yang tidak pernah ia duga akan kembali. "Halo Raka." Suara itu membuat Raka membeku. Dia, perempuan masa lalunya yang meninggalkannya karena miskin. Sekarang ia berdiri dengan pakaian mewah, wajah cantik dengan riasan sempurna, seolah tidak pernah pergi meninggalkan luka. "Aku dengar kamu sudah sukses," katanya manis. "Kita bisa mulai dari awal." Raka tersenyum kecil, tapi matanya dingin. "Aku tidak marah dengan masa lalu, tapi aku juga tidak lupa apa yang terjadi." Dia mendekat. "Aku berubah, Rak. Aku menyesal. Izinkan aku kembali." Raka menggeleng. "Aku juga berubah. Dan aku bukan lagi pria yang bisa kamu tinggalkan atau ambil kapanpun kamu mau." Ia menatapnya tegas. "Jalan kita berbeda dia. Kamu datang ketika aku sudah berada di atas. Tapi seseorang yang tepat akan datang ketika aku masih di bawah." Kalimat itu membuat dia terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dan ketika pintu menutup, Raka merasa ringan. Beban masa lalu terlepas. Aksa mengajak Raka menghadiri sebuah forum bisnis nasional. Di sana, Raka bertemu seseorang yang mengubah hidupnya, Alia, seorang jurnalis ekonomi muda. Sederhana, cerdas, dan tidak tertarik pada harta. Mereka berbincang lama, awalnya tentang bisnis, lalu tentang hidup, perjuangan, dan mimpi. "Aku menulis tentang banyak pengusaha," kata Alia sambil tersenyum lembut.
Tapi baru kali ini, aku bertemu seseorang yang tidak lupa dari mana ia berasal. Raka menatapnya, merasa hatinya hangat. Aku tidak akan pernah lupa, ujarnya. Karena itu membuatku tetap menjadi manusia. Mereka semakin dekat dari hari ke hari, bukan karena kekayaan Raka, tapi karena hati mereka saling mengerti. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raka merasa jatuh cinta dengan cara yang tidak menyakitkan. Sukses membuat Raka sadar bahwa kekayaan bukan untuk dinikmati sendiri. Ia membangun yayasan yang menyediakan pelatihan bisnis gratis untuk UMKM kecil, bantuan modal tanpa bunga, beasiswa untuk anak tidak mampu, dapur umum untuk orang miskin. Saat meresmikan yayasan itu, Ibu Raka menangis. "Anakku, kamu bukan hanya jadi jutawan, kamu jadi manusia yang berguna." Dan kalimat itu lebih berharga dari semua uang yang ia miliki. 2 tahun kemudian, produk Raka sudah masuk 30 provinsi. Penjualan melonjak. Aset perusahaan menembus 50 miliar rupiah. Raka menjadi tamu tetap di berbagai seminar dan acara TV. Banyak orang mengundangnya sebagai pembicara tentang perjalanan hidupnya. Namun setiap kali ia berdiri di panggung dan melihat ribuan orang mendengarkan kisahnya, ia selalu mengawali dengan kalimat, "Saya bukan orang hebat. Saya hanya orang kecil yang tidak menyerah." Dan semua orang selalu berdiri memberi tepuk tangan. Suatu hari, Raka diundang menjadi pembicara di sebuah perusahaan besar. Sebelum masuk ruangan, ia melihat seorang pria tua berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tidak asing, dan ketika pria itu menatapnya, mereka saling mengenali. Gunawan Tanuwijaya. Orang yang dulu menghina Raka. Orang yang dulu menolak memberinya pekerjaan. Orang yang dulu berusaha menghancurkan bisnisnya. Gunawan menghampirinya dengan wajah kikuk. "Raka, saya mau minta maaf atas masa-masa lalu." Raka menatap pria itu, bukan dengan dendam, tapi dengan kedewasaan. "Saya sudah memaafkan, Pak. Kalau Bapak tidak merendahkan saya dulu, mungkin saya tidak tahu betapa kuatnya saya." Gunawan menunduk, terharu dan malu. Dan saat itu, Raka sadar, kemenangan bukan ketika ia menjadi kaya. Kemenangan adalah ketika ia tidak lagi dikuasai rasa sakit masa lalu. Raka kini hidup dengan tenang, sukses, dan bahagia. Ia tidak lagi dikejar tekanan hidup. Ia memilih bekerja untuk menginspirasi banyak orang. Di sampingnya, Alia selalu menemani. Di rumah barunya, ibunya tinggal dengan nyaman. Di kampungnya, banyak usaha kecil mendapatkan bantuan. Dan setiap malam, Raka tersenyum dan berkata, "Aku dulu orang miskin yang direndahkan, tapi aku tidak berhenti berlari sampai dunia harus melihatku." Meskipun hidupnya telah berubah, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari diri Raka. Rasa takut akan kembali miskin. Setiap kali ia melihat lembar laporan keuangan, hatinya berdebar kuat seolah dunia akan runtuh jika angka-angka itu sedikit saja salah. Pada suatu malam setelah rapat panjang, Raka duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu-lampu kota berkilauan dari balik jendela kaca besar. Dengan gelas air mineral di tangan, ia menatap jauh keluar sana, ke masa kecilnya yang keras, ke malam-malam saat ia tidak bisa makan, ke saat-saat ketika ibunya menahan lapar agar adik-adiknya bisa makan sedikit lebih banyak. Tiba-tiba, pintu diketuk. Alia muncul membawa 2 cup kopi hangat. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tampak lelah tapi bersinar hangat. "Kamu belum pulang ya?" tanyanya sambil meletakkan kopi. Raka menghela nafas. "Aku lagi ngelihat laporan bulanan." Alia duduk di kursi depan meja. "Kamu takut kehilangan semua ini?" Raka terdiam lama. Kemudian ia mengangguk pelan. "Aku takut kembali ke titik saat aku tidak punya apa-apa. Takut membuat ibu kecewa lagi. Takut semua orang menganggap aku hanya keberuntungan." Alia meraih tangan Raka dan menggenggamnya lembut. "Raka, kamu bukan kaya karena keberuntungan. Kamu kaya karena kamu berani mencoba ketika semua orang menghina. Kalau suatu hari kamu jatuh, kamu bisa bangkit lagi. Karena yang berharga itu bukan uangmu,
tapi dirimu. Perkataan Alia menembus jauh ke hati Raka, lebih dalam dari ucapan siapapun. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Luka-luka lama sedikit demi sedikit sembuh. "Makasih Alia," ucapnya lirih. "Kalau begitu ayo pulang. Dunia tidak akan kiamat hanya karena laporan keuangan kamu baca besok pagi." Raka tertawa kecil, mengangguk, lalu bangkit. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Raka meninggalkan kantor tanpa rasa cemas. Namun kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 minggu kemudian, Clara memanggil Raka ke ruangannya dengan wajah serius. "Kita kena audit mendadak. Katanya kita diduga melanggar izin produksi di pabrik cabang." Raka mengkerunyit. "Tidak mungkin, semua izin jelas." Clara mengangguk. Aku juga yakin, tapi ini bukan audit biasa. Ini audit yang diminta oleh salah satu perusahaan besar. Raka langsung tahu. Hegara Corp, tebaknya. Clara menatapnya. Benar. Raka mengepalkan tinjunya. Setelah kalah di pasar, perusahaan itu kini bermain kotor. Audit mendadak ini bisa membuat perusahaannya dibekukan sementara. Cukup lama untuk membuat pelanggan pindah ke merek lain. "Baik," ucap Raka. "Kalau mereka mau perang, kita hadapi." Tapi Clara menghela napas panjang. "Ada masalah lain, Ra." Raka menatapnya. "Masalah apa lagi?" Clara menyerahkan sebuah dokumen. "Salah satu manajer produksi kita tampaknya berkhianat. Dia memberikan data internal ke Hegara Corp. Aku tidak tahu siapa, tapi kebocoran ini besar." Raka terpaku. Dadanya panas. Pengkhianatan selalu terasa lebih menyakitkan dibanding ancaman musuh. "Siapapun orang itu," ucap Raka perlahan, "aku akan cari." Alia yang sejak tadi berdiri di pojok ruangan ikut bicara. "Kamu harus hati-hati, Ra. Semakin besar bisnismu, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkanmu." Raka mengangguk. Ia tahu itu benar. Untuk pertama kalinya sejak menjadi jutawan, ia merasakan ketakutan yang nyata. Bukan ketakutan akan kemiskinan, tapi ketakutan kehilangan kepercayaan orang-orang terdekat. Raka mengadakan penyelidikan internal. Ia memeriksa laporan produksi, email, CCTV, hingga rekaman komunikasi. Seluruh tim bekerja. Setelah 3 hari, mereka menemukan tersangka utama, Reno. Seseorang yang dulu Raka bantu dari nol. Anak muda yang dulunya pengangguran dan datang memohon pekerjaan. Pengkhianatan itu membuat Raka hampir tidak percaya. Ia memanggil Reno ke ruangannya. Reno masuk dengan wajah tegang. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Raka tanpa basa-basi. Reno menggertakkan tinjunya. "Aku butuh uang, Pak." "Kamu sudah dapat gaji tinggi. Aku bahkan bantu biaya kuliahmu," jawab Raka, suaranya tertahan marah. Reno memukul meja. "Bapak tidak tahu rasanya. Ayah saya sakit parah, butuh biaya besar. Perusahaan lain menawarkan uang banyak kalau saya kirim data. Saya tidak punya pilihan." Raka terdiam. Ia bukan orang berhati batu. Ia mengerti penderitaan orang lain. Tapi tindakan Reno tetap tidak bisa dibenarkan. "Kamu tetap harus bertanggung jawab," ucap Raka tegas. "Tapi aku tidak akan menyerahkanmu ke polisi." Reno menunduk, menangis. "Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf." Raka menghela napas panjang. "Kamu harus keluar dari perusahaan. Tapi aku akan bantu biaya ayahmu. Dengan satu syarat." Reno mengangkat wajahnya. "Syarat apa, Pak?" "Jangan pernah berkhianat pada siapapun lagi." Reno menangis pecah. Setelah kepergian Reno, Raka merasa hatinya lelah. Ia duduk sendirian di ruangannya hingga malam. Lampu kantor sudah padam satu persatu. Alia datang menghampirinya. "Kamu masih di sini?" Raka menatap meja kosong. "Aku tidak mengerti kenapa orang yang aku bantu justru menusuk aku." Alia duduk di sampingnya. "Karena hidup tidak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, Ra." Ia menggenggam bahu Raka. Tapi orang baik selalu menang pada akhirnya. Untuk kesekian kalinya, Alia menjadi cahaya dalam hidup Raka. Audit dari pemerintah berjalan ketat. Pabrik utama Raka diperiksa setiap hari. Hegara Corp bersuara kemenangan di balik layar.
Mereka berharap Raka setanjung masalah. Namun sesuatu terjadi di luar dugaan. Petugas audit menemukan bahwa semua izin dan SOP perusahaan Raka lengkap dan bersih. Mereka bahkan memuji standar kebersihan pabrik. Audit selesai dalam 2 minggu, dan perusahaan Raka dinyatakan bersih tanpa pelanggaran. Berita itu menyebar ke publik. Media mulai membandingkan perusahaan Raka dengan Hegara Corp, yang sebelumnya pernah tersandung kasus pelanggaran higienitas. Hegara Corp terpukul telak. Gunawan Tanuwijaya marah besar. Ia memanggil semua petinggi perusahaan dan melempar dokumen-dokumen ke meja. "Bagaimana bisa anak kamu itu menang?" teriaknya. Namun salah satu direktur menjawab, "Produk genggam hangat lebih disukai masyarakat, dan ceritanya lebih kuat. Selama publik percaya pada mereka, kita tidak bisa menang dengan cara biasa." Gunawan terdiam. Matanya menyala berbahaya. "Kalau begitu, kita buat cara yang tidak biasa." Maka dimulailah babak kotor berikutnya. Suatu pagi, internet meledak dengan berita. Perusahaan minuman genggam hangat diduga menggunakan bahan berbahaya. Video tersebar cepat. Dalam video itu, seseorang merekam cairan keruh dari pabrik, mengklaim itu limbah berbahaya. Masyarakat heboh. #boikot genggam hangat trending di media sosial. Raka melihat berita itu di kantornya. Tangannya bergetar memegang ponsel. "Ini fitnah," gumamnya. Clara datang tergesa-gesa. "Raka, kita harus turun tangan sekarang. Reputasi kita bisa hancur." Alia juga datang dengan wajah tegang. "Aku akan bantu dari sisi media. Aku kenal beberapa editor berita. Kita bisa klarifikasi." "Baik," ucap Raka. "Kita lawan ini." Ia tahu ini ulah Hegara Corp. Dan ia tahu perang ini belum selesai. Raka dan timnya mengadakan konferensi pers besar-besaran. Ia menunjukkan laboratorium internal, SOP produksi, dan hasil uji kualitas dari lembaga resmi. Selain itu, ia mengajak wartawan masuk langsung ke pabrik untuk melihat proses produksi. Media mulai berbalik. Banyak wartawan menulis, "Video sebelumnya terbukti hoaks. Pabrik genggam hangat bersih dan sesuai standar. Kasus ini diduga sabotase dari pesaing." Publik mulai mendukung Raka lagi. Namun yang paling memukau terjadi ketika seorang mantan karyawan Hegara Corp mengirim email ke kantor Raka. Email itu berisi bukti bahwa video skandal palsu dibuat atas perintah Gunawan Tanuwijaya. Raka terdiam lama saat membaca itu. Semua ini bukan sekedar persaingan. Ini adalah perang harga diri. Setelah bukti terkumpul, Clara mengajukan laporan resmi ke pihak berwajib. Penyelidikan pun berjalan. Dan akhirnya, Gunawan Tanuwijaya dipanggil polisi. Media menyorot kasus itu besar-besaran. Raka tidak pernah berniat menjerumuskan siapapun, tapi ia tahu bahwa keadilan harus ditegakkan. Jika ia diam, akan semakin banyak UMKM kecil lain menjadi korban. Saat keluar dari kantor polisi, Gunawan menatap Raka dengan mata penuh dendam. "Kamu pikir kamu menang?" katanya dingin. Raka menatapnya tenang. "Saya tidak mau menang. Saya hanya mau hidup tenang tanpa disabotase." Gunawan memalingkan wajah. Namun dunia bisnis tahu reputasinya telah hancur. Dan itulah kekalahan terbesar bagi seorang pemilik perusahaan besar. Di saat turbulensi terbesar, Alia tidak pernah meninggalkan Raka. Ia menemani setiap malam yang penuh stres. Setiap hari konferensi, setiap jam keputusan sulit. Pada suatu malam, setelah semua masalah mereda, Raka mengajaknya makan malam di sebuah bukit kecil di luar kota. Di bawah langit penuh bintang, Raka berkata, "Alia, kamu datang ke hidupku ketika aku sedang naik, tapi kamu tetap tinggal ketika aku jatuh. Itu lebih berarti dari apapun." Alia tersenyum. "Aku tidak peduli kamu kaya atau miskin. Aku peduli siapa kamu." Raka meraih kotak kecil dari sakunya. "Alia, maukah kamu menjadi pendamping hidupku?" Alia menutup mulutnya, air mata jatuh. Tentu aku mau, Raka." Raka memasangkan cincin itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya lengkap. 3 tahun kemudian, genggam hangat tidak lagi sekadar UMKM.
Ia menjadi perusahaan nasional dengan pabrik di 5 provinsi, ribuan karyawan, dan distribusi hingga luar negeri. Raka menjadi salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namun, di balik semua itu, ia tetap pulang ke rumah kecil tempat ibunya tinggal, membantu warga sekitar, mengadakan pelatihan gratis, membangun sekolah kecil, dan menyekolahkan ratusan anak tidak mampu. Ia menjadi bukti bahwa seseorang bisa naik setinggi-tingginya tanpa melupakan tanah tempat ia berpijak. Suatu hari, di acara penghargaan nasional, Raka berdiri di atas panggung dan berkata, "Saya bukan orang kaya. Saya hanyalah anak orang miskin, yang tidak berhenti berjalan meskipun jalannya gelap. Dan saya ingin semua orang tahu, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang tidak menyerah." Seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan meriah. Dan di antara kerumunan itu, ibunya menangis bahagia. Alia menggenggam tangan Raka, Clara tersenyum bangga. Dan Raka tahu, inilah kemenangan sejati. Seminggu setelah kejadian di kantor, kehidupan Ardan mulai berubah secara perlahan. Namun, perubahan itu tidak serta-merta menghapus luka yang sudah terlalu lama menempel dalam dirinya. Ketika ia berdiri di depan kaca kamar kontrakan kecilnya, ia melihat dua wajah sekaligus. Dirinya yang dulu, kurus, lelah, penuh ketakutan, dan dirinya yang sekarang, lebih kuat, tapi menyimpan banyak pertanyaan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ardan menyadari betapa dalamnya luka yang ia bawa bertahun-tahun. Bukan hanya soal dimaki pelanggan toko, atau dipandang rendah oleh keluarga angkatnya, tapi terutama perasaan bahwa ia tidak pernah dianggap cukup. Kata-kata yang dulu sering ia dengar, "Kamu itu siapa sih? Anak punggut, miskin pula, jangan mimpi tinggi," masih terngiang seakan berkata bahwa ia tidak pantas berada di posisi sekarang. Tapi suara itu kini perlahan kalah oleh satu hal lain, yaitu kemarahan Ardan yang berubah menjadi tekad. Ia tidak ingin hidup hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Ia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Tanpa sepengetahuan siapapun, setiap malam Ardan terus belajar dari materi ratusan halaman yang diberikan Lukas. Ia membuat catatan, menandai poin penting, dan bahkan mempelajari cara membaca peluang pasar serta menilai potensi bisnis. Kesungguhan itu membuat Lukas semakin terkesan. Suatu sore, Lukas datang ke toko tempat Ardan bekerja. Ia memanggil Ardan keluar. "Aku hanya ingin bilang," Lukas berkata sambil memandangi buku catatan Ardan yang penuh coretan. "Tidak banyak orang seperti kamu. Kamu mau bekerja, mau belajar, dan tidak pernah mengeluh." Ardan menunduk, malu. "Aku hanya ingin berubah, Kak." Lukas mendengar tersenyum tipis. "Kamu bukan sedang berubah. Kamu sedang bangkit." Kata bangkit itu terasa seperti nafas baru bagi Ardan. Seperti kata yang selama ini ia cari, tetapi tidak pernah ia dengar dari siapapun. Sementara kehidupan Ardan perlahan membaik, toko sembako yang ditempati keluarganya justru semakin merosot. Bukan karena tidak ada pelanggan, tapi karena sikap Ibu Darmi, ibu angkat Ardan, yang semakin hari semakin kasar kepada pelanggan. "Uang belanja utangmu bulan lalu mana, Bu?" teriaknya pada salah satu pelanggan tetap. "Maaf, Bu, saya bayar besok. Suami saya baru gajian." "Besok-besok terus. Mau makin gratis?" Orang-orang mulai malas datang ke toko. Mereka merasa tidak dihargai. Bahkan beberapa dari mereka bercerita bahwa di toko sebelah, yang baru buka, pelayanan jauh lebih ramah. Ardan melihat ini sebagai tanda bahaya. Suatu malam, ia memberanikan diri bicara. "Bu, kalau pelanggan pergi, toko bisa tutup." "Ah, kamu apa tahu soal bisnis?" bentak Ibu Darmi. "Kamu itu cuma anak miskin yang numpang makan di rumah ini." Ardan menelan pahit, tidak membalas. Tapi ia tahu satu hal. Jika ia ingin selamat dari masa depan yang gelap, ia harus keluar dari bayang-bayang mereka. Seminggu kemudian, Lukas memberi kabar besar yang mengubah seluruh hidup Ardan. Ada proyek baru dari investor luar negeri.
kata Lukas di kafe tempat mereka bertemu. "Ini proyek berskala besar. Aku butuh satu orang yang bisa kuposisikan sebagai pembantu lapangan. Kalau kamu mau, ini bisa jadi langkah awal paling penting dalam hidupmu." Ardan terdiam beberapa detik. "Gajinya kecil, Kak?" tanya Ardan ragu. "Untuk pemula iya," jawab Lukas jujur. "Tapi bukan uangnya yang penting. Kamu akan bertemu investor, melihat alur bisnis dari awal, dan memahami cara membangun perusahaan." Ardan langsung mengangguk. "Aku mau." "Bagus," kata Lukas sambil menyodorkan file kontrak. "Ini bukan pekerjaan ringan. Kamu akan belajar hal-hal baru setiap hari. Tapi kalau kamu bertahan, aku bisa membawamu jauh dari kehidupan yang merendahkanmu." Ardan menatap Lukas dengan mata yang bergetar. "Terima kasih, Kak. Tidak ada yang pernah percaya sama aku seperti ini." Lukas menepuk bahunya. "Karena kamu memang pantas dipercaya." Hari pertama bekerja di proyek itu membuat Ardan gugup luar biasa. Ia datang mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam, dan sepatu yang bahkan warnanya sudah mulai memudar. Namun ketika ia masuk ke ruangan rapat, ia melihat meja panjang penuh orang-orang besar, investor, dan profesional. Mereka memandanginya dari ujung kepala sampai kaki, dengan pandangan sama seperti dulu. Seorang pria berkata pelan, tapi cukup terdengar. "Siapa dia? Kenapa ada anak kampung di sini?" Ardan gemetar. Tapi sebelum ia goyah, Lukas berdiri dan berkata tegas, "Dia anggota tim saya. Kalau kalian meremehkannya, sama saja meremehkan saya." Ruangan langsung diam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang berdiri di pihaknya. Dan itu membuat Ardan menegakkan punggungnya. Ia duduk, ia mencatat, ia menyimak, ia bekerja 3 kali lebih keras dibanding semua orang. Hari itu, Ardan tidak hanya bekerja. Ia memulai babak baru. Sayangnya, keberhasilan kecil Ardan tidak diterima semua orang. Beberapa rekan kerja merasa tidak terima bahwa anak baru, mantan pekerja toko sembako, tiba-tiba mendapat perhatian dari Lukas dan investor luar negeri. "Tuh bocah siapa sih? Sok rajin banget. Pura-pura miskin biar dikasihani kali." Kalau bukan karena kedekatannya sama Lukas, mana mungkin dia bisa masuk tim elit. Ardan mendengar semuanya, tapi ia tidak membalas. Ia hanya bekerja. Ia tahu, orang yang sibuk iri biasanya tidak punya waktu berkembang. Namun yang tidak ia tahu, rumpian itu akan menjadi badai besar yang siap menghancurkannya. Suatu malam, salah satu rekan kerja, Ferry, meminta bantuan. "Dan, tolong dong, bantu input data laporan harian. Deadline besok pagi banget. Kamu kan cepet ngetiknya." Ardan yang baik hati langsung setuju. Namun tanpa ia sadari, data yang ia input ternyata berisi kesalahan fatal, dan Ferry melaporkannya sebagai kelalaian Ardan. Besoknya, rapat besar berlangsung tegang. Investor luar negeri marah, angka-angka kacau, proyek terancam terhambat. Dan seluruh ruangan menatap Ardan. "Kamu yang kerjakan laporan ini?" tanya salah satu petinggi. Ardan terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tidak punya bukti apapun. Saat itulah Ferry berkata, "Maaf Pak, saya tidak tahu kalau Ardan kurang teliti." Aktor yang sangat baik. Semua tatapan berubah dari penasaran menjadi meremehkan. Ardan kembali menjadi anak miskin bodoh di mata mereka. Namun, sebelum semuanya memburuk, Lukas berdiri. "Stop semua." Suasana membeku. "Kalau Ardan yang melakukannya, aku yang bertanggung jawab, karena aku yang menunjuknya." Semua orang terkejut. Lukas menatap Ardan, penuh kepercayaan, bukan kekecewaan. "Dan satu lagi," Lukas berkata tajam, "saya yakin ada yang sengaja menjebaknya." Ferry pucat. Untuk pertama kalinya, rencana jatuh. Kejadian itu membuat Ardan menyadari satu hal penting.
Dunia orang kaya jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Tapi justru karena itu, ia tidak boleh menyerah. Beberapa bulan berikutnya, Ardan bekerja seperti orang yang memiliki 10 nyawa. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Ia belajar lebih banyak dari siapapun. Ia menghafal pola bisnis, alur kerja, hingga cara investor berpikir. Ia menjadi aset berharga dalam proyek itu. Investor yang dulu meremehkannya, kini memujinya. Anak itu kerja lebih serius dari orang-orang yang digaji 5 kali lipat, kata salah satu dari mereka. Lukas hanya senyum bangga. Ardan telah berubah. Dari anak miskin yang diremehkan, menjadi seseorang yang mulai dihormati. Tapi perjalanan menuju jutawan masih jauh. Dan badai besar yang bisa menghancurkan atau mengangkatnya akan segera datang. Waktu berjalan cepat. Nama Ardan sudah mulai dianggap di tim proyek. Para investor yang awalnya meremehkannya mulai bertanya pada Lukas. Anak itu, apa mungkin dia bisa naik posisi? Lukas menjawab singkat. Bukan mungkin, dia akan. Tapi tidak semua orang senang. Ferry dan beberapa rekan yang iri mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Jika sebelumnya mereka hanya ingin membuat Ardan terlihat bodoh, kali ini mereka ingin menghancurkan karirnya sepenuhnya. Dan kesempatan itu datang ketika proyek menerima kontrak kerjasama senilai 50 miliar rupiah. Kontrak itu penting, sangat penting. Dan Ardan, meski posisinya masih junior, ditugaskan untuk mempersiapkan dokumen pendukung dan presentasi awal. Bukan hal besar, tapi cukup penting untuk jadi sasaran sabotase. Ferry tersenyum saat melihat Ardan bekerja hingga malam. Bagus. Biar nanti jatuhnya lebih sakit. Ardan sudah 12 jam bekerja di kantor ketika jam menunjukkan pukul 11 malam. Semua orang sudah pulang, hanya lampu meja yang menyala di sudut ruangan. Ia mengetik dengan penuh perhatian. Menggabungkan data, merapikan laporan, dan memastikan semuanya cocok dengan permintaan investor. Matanya merah, tangannya pegal, tapi ia melanjutkan tanpa keluhan. Ketika Ardan keluar sebentar untuk mengambil minuman, saat itulah Ferry masuk ke ruangan itu. Ia membuka file presentasi Ardan, lalu diam-diam mengganti angka penting, menambah kesalahan kecil yang tampak nyata tapi sulit ditemukan, dan menghapus beberapa catatan yang sangat krusial. Setelah selesai, ia keluar tanpa meninggalkan jejak. Besoknya, Ardan datang dengan penuh percaya diri. Tidak tahu bahwa ia membawa bom waktu. Ruang pertemuan besar dipenuhi petinggi perusahaan dan investor luar negeri. Suasana formal, tegang, tapi penting. Ardan berdiri di depan, memegang remote presentasi, sementara Lukas duduk di sampingnya memberikan dukungan. Selama 5 menit pertama, semuanya jalan lancar. Hingga tiba di slide ke-7. Investor dari Korea mengernyitkan dahi. Angka ini salah. Ini tidak sesuai data yang kami berikan. Ardan terkejut. Ia melihat slide-nya lagi. Benar, angkanya beda. Sangat beda. Ia mencoba menjelaskan, tapi investor yang lain, lebih tua dan lebih keras, langsung memotong. Dan ini apa? Katanya sambil menunjuk grafik yang tidak masuk akal. Ini tidak bisa diterima. Ferry menunduk sambil tersenyum kecil. Lukas mulai gelisah. Ardan, kamu yakin data ini benar? Ardan merasa dunia runtuh. Aku yakin. Semalam semua ini sudah benar. Aku sudah cek berkali-kali. Investor marah. Kalau seperti ini, bagaimana kami bisa percaya proyek ini ditangani profesional? Ardan merasa seluruh hidupnya kembali jatuh. Seolah ia kembali menjadi anak kecil miskin yang dimarahi karena tidak berguna. Presentasi itu gagal total. Semua mata menandangnya dengan tatapan yang sama. Kamu tidak pantas di sini. Ardan menunduk, menahan nafas agar tidak menangis. Lukas berdiri, menahan amarahnya lalu menutup rapat sambil berkata, "Kita break 15 menit." Ardan berjalan keluar ruang rapat dengan langkah lemah. Dunia seakan berhenti.
Nafasnya berat, dadanya sesak. Di koridor yang sepi, ia akhirnya jatuh terduduk. Kenapa selalu begini? Kenapa aku selalu gagal? Orang yang lewat hanya menatapnya lalu mengabaikan. Sudah biasa melihat orang kalah. Ardan memegang rambutnya. Ia ingin berteriak. Ia ingin kabur. Ia ingin berhenti. Namun, di tengah semua itu, teringat wajah kecilnya. Dirinya yang dulu mengemis kebaikan dari dunia yang dingin. Kamu tidak cukup baik, Dan. Kamu cuma sampah. Anak miskin tidak bisa jadi apa-apa. Suara-suara lama itu kembali menghantamnya. Tapi tiba-tiba ada suara lain. Suara yang jauh lebih pelan, tapi nyata. Kamu akan bangkit. Suara Lukas ketika pertama kali mempercayainya. Ardan menggenggam lututnya, mengusap wajah, dan berdiri perlahan. Tidak, ia tidak akan menyerah sekarang. Bahkan jika dunia ingin menjatuhkannya lagi. Ketika Ardan kembali dengan langkah berat ke ruang rapat, ia tidak tahu bahwa di dalam Lukas sedang memeriksa file presentasi itu satu persatu. Ia menemukan hal yang mencurigakan. Metadata file berubah jam 2 dini hari. Lukas langsung menoleh ke arah Ferry. "Kamu lembur semalam?" tanya Lukas tiba-tiba. Ferry terkejut. Tidak, Pak." Lukas mengangguk pelan lalu berkata dengan nada tajam. "Kalau begitu, kenapa kamu tertangkap CCTV masuk ruang kerja jam 2.13 pagi?" Wajah Ferry langsung pucat. Semua orang terdiam. Investor saling menatap. "Jadi, dia dijebak?" tanya salah satu dari mereka. Lukas mengangguk. "Sepertinya iya." Ardan terpaku. Ia tidak percaya. Lukas menatapnya dan berkata tegas, "Kembali ke depan, perbaiki presentasimu, dan tunjukkan siapa kamu sebenarnya." Suasana berubah total. Sekarang, semua mata mendukung Ardan. Dan untuk pertama kalinya, Ardan merasa ia bukan lagi sendirian. Ardan maju lagi. Kali ini dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Ia memperbaiki angka, menjelaskan ulang konsep, menjawab pertanyaan investor dengan logika dan ketenangan yang bahkan tidak dimiliki pekerja senior. Ia tidak gentar. Ia tidak lagi berusaha terlihat cukup. Ia sudah cukup. Ia membuktikan dirinya. Investor kagum. Anak ini potensinya besar sekali. Bahkan lebih baik dari yang kita duga. Kali ini tepuk tangan memenuhi ruangan. Ardan menunduk hormat, namun dalam hatinya ia ingin menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ia dihargai. Dan itu terasa seperti nafas pertama setelah tenggelam selama bertahun-tahun. Setelah rapat selesai, Ferry dipanggil ke ruang direksi. Ia keluar dengan wajah kelabu. Ia dipecat. Namun bukan hanya itu. Namanya masuk daftar hitam perusahaan-perusahaan mitra. Berita buruk itu cepat menyebar. Ferry keluar dari gedung dengan wajah kosong, lalu menatap Ardan dengan penuh kebencian dan penyesalan. "Kamu pikir kamu menang?" katanya lirih. Ardan menatapnya dengan tenang. "Aku tidak pernah ingin menang atas kamu. Aku hanya ingin bekerja dengan jujur." Ferry pergi tanpa jawab. Untuk pertama kalinya, Ardan bukan lagi korban. Sore itu, Lukas memanggil Ardan ke ruangannya. Ketika Ardan masuk, investor sudah menunggu. "Ardan," kata salah satu investor Korea, "kami ingin menawari kamu sesuatu." Ardan terkejut. "Menawari saya apa, Pak?" Investor itu tersenyum. "Kami ingin kamu menjadi co-owner dari proyek baru yang akan kami buka di Indonesia." Ardan terdiam, seakan tidak mendengar dengan benar. Co-owner? Tapi saya bahkan bukan siapa-siapa." Lukas menatapnya dengan bangga. "Kamu bukan siapa-siapa dulu, tapi sekarang kamu seseorang yang bisa kami percaya." Investor menambahkan, "Kami akan memberikan saham awal untukmu. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatmu memiliki masa depan yang jauh lebih baik." Ardan tidak kuat.
Air matanya menetes. Semua penghinaan, semua rasa sakit, semua penolakan. Semuanya seolah terbayar di momen itu. Ia menunduk dan berkata dengan suara bergetar, Saya bersedia." Hari itu adalah hari pertama Ardan resmi memulai perjalanan menuju jutawan. Namun, itu baru permulaan. Perjalanan menuju puncak masih panjang, dan dunia tidak akan berhenti mengujinya.